Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mutiara Madini, NIM 430141990 di Pendidikan Kimia 19C akan memaparkan mengenai surface fenomena atau fenomena permukaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Fisika 2. Pada video ini, saya akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama tegangan permukaan, kemudian yang kedua kenaikan dan penurunan kapiler, dan yang ketiga absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Permukaan zat cair mempunyai sifat ingin meregang, sehingga permukaannya seolah-olah ditutupi oleh suatu lapisan yang elastis. Hal ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar partikel sejenis dalam zat cair sampai ke permukaan. Di dalam cairan, tiap molekul ditarik oleh molekul lain yang sejenis di dekatnya dengan gaya yang sama ke segala arah. Akibatnya, tidak terdapat sisa resultan gaya bekerja pada masing-masing molekul. Adanya gaya atau tarikan ke bawah menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan berada dalam keadaan tegang. Tegangan inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Molekul-molekul yang berada dalam fase cair seluruhnya akan dikelilingi oleh gaya tarik-menarik yang sama ke segala arah. Sedangkan molekul pada permukaan mengalami tarikan ke dalam cairan karena gaya tarik-menarik ke dalam rongga cairan lebih besar daripada gaya tarik-menarik oleh molekul uap yang di atas permukaan cairan. Di bagian atas terdapat gaya total yang sebesarnya 0. Sebaliknya, molekul cair yang terletak di permukaan terdapat gaya total yang berarah ke bawah yang cenderung memperkecil luas permukaannya dengan menyusut sekuat mungkin. Hal ini yang menyebabkan lapisan cairan pada permukaan seolah-olah tertutup oleh selaput elastis yang tipis. Dapat dilihat gambar molekul pada zat cair, yaitu yang A merupakan pada permukaan zat cair, sedangkan yang B berada dalam zat cair. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dengan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik yang tidak seimbang antar muka cairan. Gaya ini bisa kita segera ketahui pada kenaikan cairan dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Tegangan permukaan merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair yang berada dalam keadaan diam. Tegangan permukaan atau gamma dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Rumus fisikanya yaitu tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi dengan panjang permukaan. Tegangan permukaan bervariasi antara berbagai cairan. Misal pada air memiliki tegangan permukaan yang tinggi dan merupakan agen pembasah yang buruk karena air membentuk droplet. Contohnya pada tetesan air hujan di kaca depan mobil. Permukaan air membentuk suatu lapisan yang cukup kuat sehingga beberapa serangga dapat berjalan di atasnya. Berikut contoh tegangan permukaan untuk berbagai cairan. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan. Ada beberapa faktor, diantaranya suhu, jenis cairan, tekanan, massa jenis, konsentrasi zat terlarut, dan kerapatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan adalah massa jenis atau densitas. Semakin besar densitas, maka berarti semakin rapat muatan-muatan dari cairan tersebut. Kerapatan partikel ini menyebabkan makin besarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan, karena partikel yang rapat mempunyai gaya tarik-menarik yang kuat. Sebaliknya, cairan yang mempunyai densitas kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula. Selanjutnya yaitu kenaikan dan penurunan kapiler. Pada zat cair yang mengalami adhesi, berlaku bahwa besar gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adhesinya, dan pada zat yang non-adhesi berlaku sebaliknya. Salah satu model peralatan yang sering digunakan untuk mengukur tegangan permukaan zat cair adalah pipa kapiler. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Salah satu besaran yang berlaku pada sebuah pipa kapiler adalah sudut kontak, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan zat cair yang dekat dengan dinding. Sudut kontak ini timbul akibat gaya tarik-menarik antara zat yang sama, yaitu gaya kohesi, dan gaya tarik-menarik antara molekul zat yang berbeda, yaitu adhesi. Cara penentuan tegangan permukaan secara pipa kapiler antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam piala gelas dan diukur suhunya. Kemudian pipa kapiler dimasukkan ke dalam piala gelas yang berisi sampel, dan sampel akan naik ke pipa sampai ketinggian tertentu. Kenaikan sampel dalam pipa kapiler diukur dari permukaan sampel dalam piala gelas. Selanjutnya, rumus atau persamaan untuk menghitung tinggi rendahnya atau naik turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler adalah sebagai berikut. H sama dengan 2Y cos theta per rho GR, di mana H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa, Y merupakan tegangan permukaan, theta adalah sudut kontak, rho massa jenis, dan R adalah jari-jari pipa. Untuk subbab yang terakhir adalah absorpsi fisik dan absorpsi kimia.
Absorpsi secara umum adalah proses penggumpalan substansi terlarut atau soluble yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap di mana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substansi dengan penyerapannya. Absorpsi menggunakan istilah absorben dan adsorbat di mana absorben adalah merupakan suatu penyerapan yang dalam hal ini berupa senyawa karbon, sedangkan adsorbat adalah merupakan suatu media yang diserap. Pada dasarnya, proses absorpsi dibagi menjadi dua proses, yaitu absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Yang pertama yaitu absorpsi fisik, berhubungan dengan gaya van der Waals dan merupakan suatu proses bolak-balik apabila daya tarik-menarik antara zat terlarut dan absorben lebih besar daripada daya tarik-menarik antara zat terlarut dengan pelarutnya. Maka zat yang terlarut akan diabsorpsi pada permukaan absorben. Absorpsi fisik ini terjadi pada zat-zat yang bersuhu rendah dengan absorpsi relatif rendah, mempunyai derajat yang sama dengan panas kondensasi dari gas menjadi cair, sehingga gaya yang menahan absorpsi molekul-molekul fluida biasanya cepat tercapai dan bersifat reversibel karena kebutuhan energi yang sangat kecil. Dan yang kedua yaitu absorpsi kimia, yaitu reaksi yang terjadi antara zat padat dan zat terlarut yang terabsorpsi. Absorpsi ini bersifat spesifik dan terjadi berdasarkan ikatan kimia antara absorben dengan zat yang terabsorpsi. Sehingga dibandingkan dengan absorpsi fisik, kerja yang terjadi jauh lebih besar, begitu juga dengan panas absorpsi dibanding dengan absorpsi fisik. Selain itu, absorpsi kimia terjadi pada suhu yang tinggi. Sebab terjadinya ikatan kimia, maka pada permukaan absorben dapat terbentuk suatu lapisan dan apabila hal ini berlanjut, maka absorben tidak akan mampu lagi menyerap zat lainnya, dan proses absorpsi secara kimia ini bersifat irreversible. Berikut ada beberapa perbedaan antara absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Yang pertama untuk absorpsi fisik, molekul terikat pada absorben dengan gaya van der Waals, kemudian entalpi reaksi dari negatif 4 sampai negatif 40 kJ per mol terjadi pada suhu di bawah titik tidak absorbat, tidak melibatkan energi aktivasi serta bersifat tidak spesifik. Sedangkan untuk absorpsi kimia, molekul terikat pada absorben dengan ikatan kimia, kemudian entalpi reaksi terjadi pada negatif 40 sampai 800 kJ per mol, dapat terjadi pada suhu tinggi, melibatkan energi aktivasi tertentu, serta bersifat sangat spesifik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.